Jenderal Denmark sebut situasi kritis, ada yang gak beres dalam militer NATO. Orang kedua dalam Komando Militer Denmark telah memperingatkan bahwa negara itu masih bertahun-tahun lagi untuk memiliki tentara yang mampu bertempur. Menurut komentar yang dibuatnya minggu ini kepada penyiar TV2, Brigadir Jenderal Henny Ryan mengatakan bahwa militer Denmark menghadapi apa yang menyebutnya sebagai masalah kepegawaian terburuk dalam beberapa dekade terakhir, sebuah faktor yang menurutnya akan mempersulit upaya untuk memenuhi kewajiban kepentingan terhadap NATO. Dia juga menambahkan bahwa upah yang rendah dan perumahan personil di bawah standar telah berkontribusi pada eksodus dari angkatan bersenjata. Hal ini pada gilirannya telah menyebabkan masalah di Denmark dalam memasok pasukan ke sisi timur blok militer yang dipimpin oleh AS di Latvia. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada Senin, Ryan mengatakan ini adalah panggilan darurat dari situasinya yang sangat kritis, terutama karena kami kekurangan tentara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dirinya juga telah berada di angkatan bersenjata selama 40 tahun dan dia tidak pernah terlibat seburuk ini. Ryan menambahkan bahwa sekitar 20% hingga 25% posisi militer Denmark saat ini kosong, dan bahkan jika lebih banyak uang disuntikan, segera akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengembalikannya ke standar sebelumnya. Menurut Ryan, salah satu masalah utama adalah ketidakpastian Brigadir Pertama Denmark yang dikenal sebagai tentara pertama yang kekurangannya sekitar 1.000 tentara dan jumlah yang diharapkan yaitu 4.000 tentara, menurut memo internal dari Kementerian Pertahanan. Menurut TV2 yang melaporkan memo tersebut, dokumen ini menyatakan bahwa Denmark hanya memenuhi 3 dari 17 tujuan kekuatan NATO. Hal ini berkaitan dengan berbagai sasaran perangkat keras militer seperti memberikan sistem pertahanan udara jarak pendek kepada tentara. Hal ini telah menyebabkan teguran dari staf NATO serta Inggris dan AS. NATO menetapkan dalam evaluasi militer Denmark pada tahun 2020 bahwa sudah ada defisit kritis dalam militernya yang kemungkinan besar akan membuatnya praktis tidak berguna dalam konflik yang tajam. Menanggapi komentar lain, pelaksana tugas Menteri Pertahanan Denmark, Thore Slot Bøger, mengatakan kepada TV2 minggu ini bahwa situasi militer negara itu kritis. Analis militer Denmark, Jan Vedel, mempertanyakan juga kepada TV2 apakah Denmark dapat menganggap dirinya sebagai sekutu inti bagi NATO ketika negara itu tertinggal jauh di belakang dalam hal kependudukan militer. Denmark memiliki kekurangan besar dalam kemampuan yang mempertahankan teritori dan memenuhi komitmen NATO-nya terlepas dari janji-janji untuk menaikkan belanja pertahanan, kata Kepala Angkatan Bersenjata pada Kamis 30 Maret 2023 ketika negara itu menyelenggarakan latihan militer bersama besar-besaran. Denmark, anggota pendiri Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO, menuturkan bahwa kemampuan militernya untuk melancarkan perang darat di Eropa setelah Perang Dingin berakhir. Namun dalam respon krisis Ukraina, negara tersebut di bawah tekanan untuk menaikkan belanja kembali hingga memenuhi target NATO, yaitu 2% dan pendapatan domestik bruto. Pemerintah Denmark pada Desember mengatakan mereka bertujuan untuk memenuhi target tersebut pada 2023 atau 3 tahun lebih awal dari yang direncanakan. Sebagai bagian dari komitmen dengan NATO, Denmark ditugaskan membentuk brigade infanteri berat, namun proyek ini telah diganggu penundaan-penundaan. Pada Januari, negara ini mendonasikan 19 sistem artileri Howitzer Caesar buatan Prancis kepada Ukraina yang semakin menghambat pembangunan militernya sendiri. Sekitar 500 tentara dan 8 negara yang berbeda mengambil bagian dalam serangan simulasi yang melibatkan tembakan langsung dari peluncur roket HIMARS, Howitzer, AHS, Krab, dan M777 dan mortir Kardon 10. Menurut Komandan Angkatan Darat Denmark, Mayor Jenderal Gunnar Apen Nagel, kapabilitas Denmark perlu lebih kuat dan memperbaiki semua yang telah mereka abaikan sepanjang tahun-tahun setelah tembok Berlin runtuh. Kesenjangan terbesar yang Denmark miliki adalah personel. Nielsen rasa Denmark perlu menggunakan segala cara untuk menarik dan mempertahankan kaum muda, bisa berupa uang, tetapi juga penting adalah bangunan-bangunan baru dan peralatan-peralatan baru, dan memberi anak-anak muda kemungkinan dilatih dalam lingkungan yang lebih baik. Latihan front dinamis dipimpin oleh Komando Artileri ke-56 AS, sebuah unit yang dibentuk kembali pada 2021 untuk meningkatkan daya tembak di Eropa. Sejak pergantian abad, Denmark memfokuskan militernya pada operasi-operasi internasional di Timur Tengah dan Afrika dengan mengorbankan kemampuan mempertahankan tanah air sendiri.